Halo teman-teman, kali ini kami akan membahas lebih lanjut mengenai teori nativisme yang berisi permasalahan, faktor, solusi, dan penerapannya. Video ini kami tujukan untuk tugas pada mata kuliah teori belajar bahasa di kelas A dengan dosen pengampu Ibu Dr. Rusdianti Wuryadiningrum MPD. Nah, tapi tak kenal maka tak sayang rasanya kalau belum kenalan dengan anggota kelompok 7 yang terdiri dari Intan Nurdiana Putri, Luciana Dewi, Lita Nur Azila, dan Nadifa Safardini. Sekarang, yuk kita simak kira-kira apa sih isi dari teori nativisme itu? Kesalahan berbahasa bagi seorang pembelajar bahasa sulit untuk dihindari. Menurut Corder dalam Richard 1984, kesalahan ini merupakan bukti penting bahwa dalam diri pembelajar telah terjadi proses belajar dalam usaha menguasai bahasanya. Pandangan ini menunjukkan bahwa Corder menganut aliran nativisme. Aliran nativisme berprinsip bahwa belajar merupakan proses internal. Pernyataan ini telah menyangkal pendapat kaum behavioris yang menyatakan bahwa kesalahan berbahasa merupakan celah yang harus dihindari dan jika terjadi, kesalahan itu harus segera dibetulkan. Lantas, pernahkah kalian melihat siswa yang kesulitan mengikuti pembelajaran bahasa? Menurut penelitian Dulay dan Ford tahun 1970 dalam Purwo 1988 halaman 27, penyikapan terhadap kesalahan pembelajar memang kebal dan tidak tanggap terhadap pembetulan kesalahan. Artinya, walaupun guru berkali-kali membetulkan kesalahan, pembelajar masih saja membuat kesalahan. Oleh karena itu, tidak aneh bila ada guru menjadi frustasi karena pembelajar senantiasa membuat kesalahan. Bahkan, kesalahan yang sama, padahal guru telah berulang kali menjelaskan mengapa struktur tersebut itu salah. Hal demikian menimbulkan pemikiran baru bahwa kesalahan merupakan hal yang wajar terjadi pada proses belajar dan merupakan bukti penting bahwa dalam diri individu sedang terjadi proses belajar dalam berusaha menguasai bahasanya. Kesalahan merupakan kekreatifan dan kedinamisan pembelajar dalam belajar bahasa. Belajar bukan proses stimulus respon untuk membentuk kebiasaan seperti paham behaviorisme, melainkan dengan LAD atau Language Acquisition Device, bahwa belajar itu merupakan proses internal dan tidak tergantung pada lingkungan. Pembelajar setiap kali akan menguji dan membetulkan kesalahan. Implikasi dalam pengajaran bahasa, guru hendaknya bersifat selektif dan membimbing dalam membetulkan kesalahan pembelajar. Tidak semua kesalahan dibabat habis. Bila semua kesalahan dibetulkan berakibat buruk pada diri pembelajar, mereka akan mengembangkan sikap defensif untuk menghindari kesalahan. Akibatnya, pembelajar berusaha menghindari konstruksi-konstruksi yang sulit untuk menghindari kesalahan dan lebih memusatkan perhatian pada bentuk daripada isi. Akibatnya pula, pembelajar kurang aktif dan produktif. Penguraian pembetulan kesalahan bertolak dari 5 pertanyaan yang diajukan oleh Hendrickson dalam Cauldron 1990 halaman 137. Yang pertama, haruskah kesalahan pembelajaran dibetulkan? Yang kedua, jika iya, kapan kesalahan pembelajaran harus dibetulkan? Ketiga, kesalahan yang mana yang harus dibetulkan? Keempat, bagaimana kesalahan pembelajar harus dibetulkan? Kelima, siapa yang harus membetulkan kesalahan pembelajar? Sebelum menjawab pertanyaan lebih lanjut, apa saja sih faktor kemampuan berbahasa itu? Yuk kita simak. Teori ini dianut oleh Chomsky, di mana ia berpendapat bahwa hanya manusia yang bisa menguasai bahasa verbal. Ia mendasarkan pada beberapa asumsi. Pertama, perilaku berbahasa adalah sesuatu yang genetis dari kedua orang tua, sehingga mendorong adanya suatu bakat yang dimiliki oleh manusia. Nah, teori nativisme ini memiliki pandangan
bahwa lingkungan memiliki peran kecil dalam pematangan sebuah bahasa. Yang kedua, seorang anak dapat menguasai suatu bahasa dalam waktu yang relatif singkat karena adanya potensi yang dikembangkan dalam dirinya. Ketiga, faktor pertumbuhan anak yang mengetahui bakat dan minatnya secara alami. Jika anak tersebut normal, maka dia akan bersifat aktif, energik, dan responsif terhadap kemampuan yang dimiliki. Lanjut pada pembahasan berikutnya. Seperti yang telah disinggung sebelumnya, bahwa salah satu permasalahan berbahasa menurut teori nativisme terletak pada kesalahan berbahasa. Sebelum itu, perlu kita ingat, jika teori nativisme memandang bahwa kemampuan berbahasa seseorang bergantung pada kemampuan yang diwarisinya. Sehingga ketika seseorang memiliki bakat dalam bahasa, maka ia akan mudah dalam mempelajari bahasa. Begitupun sebaliknya, ketika seseorang tidak berbakat dalam bahasa, maka ia akan terus kesulitan dalam belajar bahasa. Dan kesulitan itu akan sulit diatasi pula ketika tidak diberikan dengan pendidikan yang relevan. Kesulitan tersebut memungkinkan munculnya kesalahan berbahasa. Aliran nativisme ini juga memiliki pandangan tersendiri akan kesalahan berbahasa. Menurut Jordan dan Richards dalam Suwarna tahun 1992 halaman 126, kesalahan bahasa mengacu pada kompetensi berupa penyimpangan-penyimpangan yang sistematis, konsisten, dan dapat menggambarkan kemampuan penguasaan bahasa seseorang pada tingkatan tertentu. Lantas, bagaimana pandangan aliran nativisme dalam mengatasi kesalahan berbahasa tersebut? Berdasarkan pemaparan sebelumnya, kita telah dikenalkan dengan 5 pertanyaan oleh Hendrickson dalam menguraikan pembetulan kesalahan berbahasa, yakni 1. Haruskah kesalahan berbahasa pada pembelajar dibetulkan? Jawabannya adalah ya. Mengapa? Karena pembetulan kesalahan dapat membantu dalam memahami konsep dan masalah yang timbul dalam pembelajaran. Pembetulan kesalahan juga dapat mendorong motivasi dan penguatan dalam diri pembelajar. 2. Jika iya, kapan kesalahan pembelajar dibetulkan? Teori nativisme menganggap bahwa tidak semua kesalahan berbahasa harus dibetulkan, karena bisa berdampak pada kurangnya kesempatan pembelajar dalam mengembangkan diri. Jika kesalahan terjadi pada komunikasi alamiah, maka hendaknya dapat ditolerir. Sebagai salah satu penganut aliran nativisme, Chowdhury dalam Suwarna tahun 1992 halaman 129 berpendapat bahwa pembetulan kesalahan berbahasa dilakukan dengan mempertimbangkan 3 hal. Yang pertama, dilakukan pada saat yang tepat. Misalkan dalam keadaan siswa benar-benar kesulitan untuk membetulkan sendiri kesalahan berbahasa yang dilakukannya. Kedua, lebih diutamakan untuk dilakukan pada aktivitas instruksional dalam pembelajaran. Dan yang ketiga, mendasarkan pada prinsip pedagogis, yakni pembetulan harus disesuaikan dengan bekal yang dimiliki oleh pembelajar sebelumnya. 3. Kesalahan mana yang harus dibetulkan? Jika menyangkut kesalahan mana yang harus dibetulkan, maka jawabannya diprioritaskan pada kesalahan berbahasa yang dapat mengganggu komunikasi. Kita pasti sudah tahu bahwa bahasa merupakan media komunikasi, sehingga apabila kesalahan berbahasa itu sudah mempengaruhi penyampaian makna dalam komunikasi, maka kesalahan tersebut harus segera dibetulkan. Selain itu, Johansson dan Richard menambahkan bahwa kesalahan yang harus segera dibenahi adalah kesalahan yang menonjol atau sering terjadi, yakni dalam hal ini berkaitan dengan penggunaan tata bahasa. 4. Bagaimana kesalahan pembelajar harus dibetulkan? Pembetulan kesalahan berbahasa dapat dilakukan dengan 2 cara.
yakni secara langsung dan tidak langsung. Pembetulan kesalahan secara langsung dilakukan dengan menunjukkan secara langsung bagian yang salah, seperti digarisbawahi atau melingkari bagian yang salah. Kemudian diberitahukan secara langsung bentuk yang benar. Sedangkan pembelajar hanya bertugas untuk menulis kembali dengan bentuk yang benar. Di lain sisi, pembetulan kesalahan secara tidak langsung dilakukan dengan halus, sehingga pembelajar bisa jadi tidak merasa sedang dibetulkan. Misalkan, ketika di dalam kelas, guru melakukan pembetulan di depan seluruh siswa di kelas yang menggambarkan seolah guru tengah memberikan materi, padahal tengah membetulkan kesalahan yang dilakukan oleh salah satu atau beberapa siswa. Terlepas dari dua teknik pembetulan ini, ahli sepakat bahwa tidak ada aturan khusus dalam pembetulan kesalahan berbahasa. Guru dibebaskan dalam menentukan cara membetulkan kesalahan berbahasa, karena gurulah yang lebih mengerti dengan kebutuhan siswa yang diajarnya. 5. Siapa yang harus melakukan pembetulan? Pembelajaran bahasa melibatkan dua pihak, yakni pembelajar dan guru. Maka dari itu, pembetulan kesalahan dapat dilimpahkan pada kedua pihak itu sendiri. Pembetulan kesalahan oleh pembelajar tetap memerlukan bimbingan dan arahan dari guru. Sedang pembetulan kesalahan oleh guru dapat dilakukan dengan cara langsung atau tidak langsung seperti yang telah dijelaskan pada pertanyaan sebelumnya. Baik, selanjutnya adalah implementasi teori nativisme LAD pada pembelajaran bahasa Indonesia di SD, SMP, dan SMA. Penerapan teori nativisme LAD dalam pembelajaran bahasa di SD, komponen kuncinya adalah kemampuan atau bakat alami siswa. Jadi, teori ini kurang bergantung pada IQ dan kemampuan berbahasa siswa. Ketika mempelajari bahasa Indonesia, secara tidak sadar kita juga mempertimbangkan teori ini. Misalnya, materinya naratif. Siswa dapat mengerjakan bahasanya sendiri untuk membentuk sebuah cerita. Hal ini juga memerlukan kemampuan berbahasa siswa. Begitu pula dalam tugas merangkum materi berbahasa Indonesia yang diberikan, siswa juga merangkum materi sesuai pemahamannya dan mengolah bahasa sesuai kosakata yang sudah ada. Implementasi pembelajaran bahasa Indonesia di SMP dan SMA, guru dapat menggunakan pendekatan yang menekankan pada pemaparan siswa terhadap bahasa autentik dan bahasa yang nyata. Misalnya, guru dapat menggunakan teks sastra atau artikel menarik untuk merangsang minat membaca siswa dan pemahaman alami bahasa Indonesia. Kegiatan yang melibatkan komunikasi dalam bahasa Indonesia, seperti diskusi kelompok, permainan kata, atau drama bahasa, juga dapat membantu siswa memantapkan pemahaman dan kemampuan berbahasanya sesuai teori nativisme. Dengan melibatkan siswa secara aktif dalam situasi yang komunikatif, guru dapat membantu mereka mengembangkan kemampuan berbahasa Indonesia secara alami sesuai teori LAD. Oke teman-teman, sekian video yang bisa kami sampaikan. Apabila ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan saat presentasi ya.